Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Ibu Lilis Rinassanti. Dalam pembelajaran pendidikan Pancasila kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi terkait dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sebelumnya, Bu Lilis akan menjelaskan terlebih dahulu tentang makna dan hakikat ideologi. Ideologi berasal dari kata idea, yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita. Sedangkan logos berarti ilmu. Jadi secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan mengenai ide-ide atau gagasan. Sedangkan ideologi merupakan cerminan cara berpikir orang atau masyarakat yang kemudian mengantarkan masyarakat menuju cita-citanya. Ideologi merupakan suatu pilihan yang jelas membawa komitmen atau keterikatan untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, makin mendalam kesadaran ideologi seseorang, makin tinggi pula komitmen untuk melaksanakannya. Komitmen ini akan tercermin dalam sikap seseorang yang meyakini ideologinya sebagai ketentuan yang mengikat. Dalam hal ini, unsur yang memberi batasan tentang ideologi menurut Herdiawanto adalah yang pertama, sekumpulan ide atau gagasan. Kedua, tersusun secara sistematis. Yang ketiga, bersumber dari pikiran manusia. Yang keempat, mempunyai tujuan dan arah yang jelas. Sedangkan untuk tiga unsur esensial yang termuat dalam ideologi, menurut Kunto Wibisono Siswowiharjo, meliputi tiga. Yang pertama adalah keyakinan, kedua mitos, yang ketiga loyalitas. Adapun fungsi dari ideologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi pedoman bagi individu, masyarakat, atau bangsa untuk berpikir, melangkah, dan bertindak. Kedua, menjadi kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi bagi individu, masyarakat, dan bangsa untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, menjadi upaya untuk menghadapi berbagai persoalan masyarakat dan bangsa dalam aspek kehidupan. Adapun pengertian ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Dalam hal ini, ideologi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah ideologi dengan ajaran atau nilai-nilai yang tidak kaku, terbuka, dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Ciri khas ideologi terbuka bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, akan tetapi digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya itu sendiri. Sedangkan ideologi tertutup adalah ideologi yang memuat ajaran-ajaran dengan nilainya bersifat mutlak, dogmatis, dan a priori. Yang dimaksud mutlak di sini adalah ajarannya harus dilaksanakan secara total, kaku, serta dipaksakan, tanpa harus disesuaikan dengan konteks atau perkembangan zaman. Sedangkan dogmatis adalah mempercayai sesuatu keadaan tanpa data yang valid. Sedangkan a priori berarti berprasangka terlebih dahulu akan suatu keadaan. Sedangkan perbedaan ideologi terbuka dan ideologi tertutup menurut Kalen adalah yang pertama, ideologi terbuka. Ciri-cirinya adalah 1. Nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. Yang kedua, nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri. Yang ketiga, hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. Yang keempat, milik seluruh rakyat sehingga dapat sekaligus sebagai kepribadian masyarakat. Yang kelima, isinya yang tidak operasional menjadi operasional apabila diwujudkan dalam sebuah konstitusi. Yang keenam, bersifat dinamis dan reformis. Sedangkan ideologi tertutup diantaranya
misalnya ciri-cirinya. Yang pertama, bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. Yang kedua, merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program atau mengubah dan memperbaharui masyarakat. Yang ketiga, dibenarkan atas nama ideologi bahwa masyarakat harus berkorban. Yang keempat, kepercayaan dan kesetiaan ideologis yang kaku. Yang kelima, bukan berupa nilai-nilai dan cita-cita. Yang keenam, terdiri atas tuntutan konkret dan operasional yang diajukan secara mutlak. Yang ketujuh, adanya ketaatan yang mutlak, bahkan terkadang menggunakan kekuatan dan kekuasaan. Adapun kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah bahwa Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia melalui proses musyawarah dari berbagai golongan masyarakat disebut sebagai ideologi terbuka karena Pancasila bisa menyesuaikan diri menghadapi berbagai zaman tanpa harus mengubah nilai fundamentalnya. Yang kedua, berdasarkan pasal 1 ketetapan MPR nomor 18 MPR tahun 1998 bahwa Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan, baik dalam kehidupan masyarakat maupun negara. Selanjutnya, menurut Kunto Wibisono Siswomiharjo, ada 3 aspek yang harus dipenuhi Pancasila sebagai suatu ideologi. Antara lain, yang pertama, aspek realitas adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang mencerminkan realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Yang kedua, aspek idealitas. Kadar idealisme yang terkandung dalam Pancasila mampu menumbuhkan motivasi dan gairah kepada subjek pendukungnya. Aspek yang ketiga adalah aspek fleksibilitas, adalah Pancasila tetap relevan dan tetap fungsional dalam keyakinan hidup. Sementara makna Pancasila sebagai ideologi nasional adalah sebagai berikut menurut Winarto. Adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai normatif penyelenggaraan negara. Yang kedua, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai yang disepakati bersama. Oleh karena itu, menjadi salah satu sarana pemersatu atau sarana integrasi masyarakat Indonesia. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai nilai dasar adalah nilai-nilai dasar ini merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan yang bersifat universal, sehingga dalam nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Yang kedua, Pancasila sebagai nilai instrumental adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Yang ketiga, Pancasila sebagai nilai praksis adalah nilai yang sesungguhnya kita melaksanakan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, baik di dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Selanjutnya, adapun ideologi terbuka secara struktural bahwa Pancasila memiliki dimensi idealitas, normatif, dan realitas. Yang pertama adalah sesuai dengan dimensi idealitas atau idealisme. Dalam Pancasila adalah nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Dalam hal ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila
yang meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang kedua, dimensi normatif dalam Pancasila. Artinya bahwa penjabaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila berkedudukan sebagai norma tertib hukum tertinggi dalam negara Indonesia. Yang ketiga, dimensi realitas dalam Pancasila. Maksudnya, suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya adalah bahwa keterbukaan ideologi Pancasila terutama ditunjukkan dalam penerapannya berbentuk pola pikir dinamis dan konseptual dalam dunia modern. Namun, keterbukaan ideologi Pancasila ada batas-batasnya yang tidak boleh dilanggar. Menurut Lembaga BP7, Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila menyatakan batas-batas tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentang stabilitas nasional yang dinamis. Yang kedua, adanya larangan terhadap ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Yang ketiga, mencegah berkembangnya paham liberal. Yang keempat, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Yang kelima, penciptaan norma yang baru harus melalui konsensus. Terima kasih, demikianlah pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya please minta maaf. Semoga pembelajaran tentang ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.